Contoh orang tua yang kebetulan anggota Polri. Ya. Kok lihat disiplin ya, bangun pagi jam sekian olahraga. Jauh sebelum citra Polri porak-poranda seperti sekarang, ada sosok yang sebenarnya menunjukkan dedikasi tinggi sebagai salah seorang perwira di Korps Baju Coklat tersebut. Bayangkan saja ada kisah menarik ketika pria bernama Komjen Soehardi Alius masih menjabat sebagai Wakapolda Metro Jaya. Dirinya pernah menyamar menjadi warga biasa bernama Hardi untuk mengetahui bagaimana petugas kepolisian memberi pelayanan pada masyarakat. Saat itu Soehardi berpura-pura ingin melaporkan tindak kejahatan yang diterimanya ke polsek terdekat. Untuk meyakinkan agar penyamarannya tidak terbongkar, Pak Hardi hanya mengenakan baju kaos sederhana beserta celana jeans dan sendal jepit. Sesampainya di sebuah kantor polsek, Pak Hardi menyampaikan maksud kedatangannya, namun dirinya sempat diarahkan sana-sini oleh petugas. Mendapat perlakuan seperti ini, Pak Hardi tidak lantas membuka penyamarannya. Saat berada di pos Pol, Pak Hardi tercengang karena mendapati perlakuan berbeda dari salah satu anggota kepolisian yang memiliki pangkat lebih tinggi. Keesokan harinya, Komjen Soehardi langsung menghubungi pimpinan Polres setempat untuk memanggil perwira dengan pangkat bintara yang dimaksud sebelumnya. Ia pun memberikan tindakan tegas kepada para polisi yang kedapatan setengah hati dalam membantu masyarakat. Bahkan di beberapa polsek tercatat sejumlah polisi dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak tanggap dalam menjalankan tugas. Penyamaran ini kerap dilakukan Komjen Soehardi di beberapa kesempatan. Ada kalanya juga dirinya merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh anggota yang bertugas. Misalnya saja pada pelayanan anggota Polsek Gambir. Sepulang dari melakukan aksinya, Komjen Soehardi menghubungi Kapolres Jakarta Pusat untuk mempertemukan dirinya dengan dua anggota Polsek yang bertugas saat itu. Kepada kedua anggota Polsek ini, Komjen Soehardi memberikan apresiasi dan penghargaan atas kinerja mereka. Orang tua yang kebetulan anggota Polri, olahraga, berangkat kantor, dan sebagainya, kita tanggung jawabnya. Itu menjadi warna. Sebelum itu, Purnawirawan Polri yang lahir di Jakarta 10 Mei 1962 ini memulai karirnya di kepolisian pada tahun 1985 sebagai Pamapta Polres Bandung Polda Jawa Barat. Di Polres ini dia kemudian dipercaya sebagai Wakil Kepala Satuan Sabhara. Lalu di tahun 1988, dirinya ditugaskan sebagai Kepala Polsek Cimahi, Polres Bandung Polda Jawa Barat. Pada tahun 1991, Soehardi pindah ke Pulau Sumatera sebagai Kepala Pusat Komando dan Pengendalian Ops Polres Tapanuli Selatan, Polda Sumatera Utara. 2 tahun kemudian, dirinya memegang jabatan yang sama di Polres Langkat, Kepala Pusat Komando dan Pengendalian Ops Polres Langkat Selatan, Polda Sumatera Utara. Lalu pada tahun 1995, Soehardi berpindah ke Lembaga Diklat sebagai Guru Muda Pusdik Resintel Lemdiklat Polri. Setahun setelahnya ia bertugas sebagai Kepala Subbagian Pajak, Pama Bakbinkar Pandit, Rendel Pers Polri. Lalu di tahun 1997, ditugaskan sebagai Kepala Subbagian Pajak Pamenti Bakbinkar Pandit Minpers Polri. Pada tahun 2000, Soehardi menjabat sebagai Kepala Satuan Idik Moneter Serse Ekonomi Korserse Polri yang dilanjutkan dengan Pabungkol Spri Kapolri. Dirinya kemudian dipercaya sebagai Sekretaris Pribadi Kapolri di tahun 2001. Usai membantu pekerjaan Kapolri, Soehardi berpindah tugas sebagai Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya. Pada tahun 2003, dirinya dipercaya sebagai Kepala Polres Metro Depok Polda Metro Jaya. Setelah merampungkan tugas di Polda Metro Jaya, Soehardi ditugaskan sebagai penyidik utama Dit 2 Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Di tahun yang sama, yaitu 2004, dirinya mengemban amanah menjadi Kepala Polres Metro Jakarta Barat, Polda Metro Jaya. Pada tahun 2005, Soehardi bertugas sebagai Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya. Di tahun ini juga dirinya ditugaskan sebagai Koordinator Staf Pribadi Pimpinan Polri. Lalu tahun 2009, Soehardi kembali ke Lembaga Diklat sebagai Direktur Minwa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri. 1 tahun kemudian, dirinya yang saat itu berpangkat Brigadir Jenderal bertugas sebagai Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Karir Soehardi pun kian menanjak. Usai bertugas sebagai Wakil Kepala Polda Metro Jaya, dirinya ditugaskan sebagai Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri. Setelah itu, Soehardi sempat menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat di tahun 2013. Di tahun ini pula dirinya diberi kepercayaan untuk menjadi Kepala Bareskrim Polri. Pada 2015, Soehardi ditugaskan sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional RI.
Lalu namanya semakin dikenal sejak dirinya menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Setelah menjabat selama kurang lebih 4 tahun, dirinya pun dipercaya sebagai analis kebijakan utama Barreskrim Polri hingga pada akhirnya pensiun. Kini Soehardi menjalani tugas sebagai Komisaris Utama Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau Taspen. Selama berkiprah di kepolisian, Soehardi Alyus telah menerima berbagai tanda jasa, di antaranya Bintang Dharma, Bintang Bayangkara Utama, Bintang Bayangkara Pratama, Bintang Bayangkara Nararia, Satya Lancana Pengabdian 32 tahun, Satya Lancana Pengabdian 24 tahun, Satya Lancana Pengabdian 16 tahun, Satya Lancana Pengabdian 8 tahun. Lalu Satya Lancana Jana Utama, Satya Lancana Kesatria Bayangkara, Satya Lancana Karya Bakti, Satya Lancana Bakti Pendidikan, Satya Lancana Dharma Nusa, Satya Lancana Bakti Nusa, Satya Lancana Bakti Buana, Satya Lancana Operasi Kepolisian, Satya Lancana Kebaktian Sosial, Satya Lancana Bakti Purna. Ketika masih menjabat sebagai pemimpin tertinggi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Soehardi Alyus tercatat memiliki harta kekayaan mencapai 6,6 miliar rupiah. Harta kekayaan ini meliputi tanah dan bangunan yang tersebar di 3 lokasi di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Nilai tanah dan bangunan yang berkisar antara ratusan juta hingga miliaran ini memiliki nilai total sebesar 2,9 miliar rupiah. Komjen Soehardi juga tercatat memiliki 2 buah mobil, yakni Toyota Harrier Jeep tahun 2015 senilai 390 juta rupiah dan Toyota Alphard tahun 2017 senilai 490 juta rupiah. Selain itu ada pula harta bergerak lainnya senilai 305 juta rupiah serta kas dan setara kas senilai 2,5 miliar rupiah. Sedikit berbeda dengan total harta kekayaan yang dimiliki Komjen Soehardi ketika dirinya menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Dana Taspen. Di laporan, harta kekayaan yang disampaikan pada 1 Maret 2022 mencatat Soehardi memiliki sebuah mobil lagi, yakni Lexus Jeep tahun 2021 dengan nilai 1,3 miliar rupiah. Kemudian nilai harta bergerak lainnya milik mantan perwira polisi ini pun bertambah menjadi 680 juta rupiah. Sama halnya dengan harta berupa kas dan setara kas yang kini bernilai 7,5 miliar rupiah. Alhasil, total harta kekayaan milik Soehardi Alyus sebesar 13,2 miliar rupiah.